Jale seru datuk tu. Kerang jale. Iya. Pakai Tidak pakai. Awak dah pakai headset dah. Ah, ya itu moderator itu kan. Ya moderator. Nah, baka tu. Dak kente stek sentak le jale ka. Tanya Asro. Ada headset Asro? Pinjam headset. Tuh sambil. Audio ku le berarti tu. Baik. Audio ku le berarti ya. Suara ku le berarti ya. Lain berarti. Apa ya? Okta bukan okta. Ayo ku cek le ya. Kirim linknya ke messenger Pak. Coba buka aja kok. Ya, mama punya namanya tando dari habis itu. Softwarenya. Kayak doang ya. Ya, HP itu ya. Wahyu Indra. Belum tahu kok ya. Ya nggak tahu. Apa Pak? Iya Pak. Di sini HP lancar. Assalamualaikum Wahyu Indra. Bagian Pak. Kira Pak ada macam. Kamu sedang lagi apa keluar? Terus Emang? Iya. Itu nyawa tuh. Keluar ya. Jatuh. Jeker, kirim link kok ke messenger mu kan? Kirim linknya ke messenger mu kan? Ke messenger kau ya ada. Jangan suara Salin tuh. Mana mau? Assalamualaikum. Sekian milik. Ada Zoom sudah. Ada Zoom. Ini mendadak ya? Coba tes suara Yen, Cak Yen. Belum tes. Oh ya Pak. Oke. Oke, coba. Coba Yen. Tes. Agak kurang karis sana suara Yen. Tes Pak. Nah, bisa dinaikin volume teh. Pakai apa ya? Pakai headset. Yen pakai laptop atau pakai HP gitu. HP dah. HP. Oh, earphone Pak. Optimalkan anunya.
Pak mencari sadua lagi ni kau cerita siapa apa Pak? Tes sound. Kau nampak? Kau mencari jumlahnya di mana orang? Kalau cek kawan. Mana di sana Pak? Hah? Jadi kau yang mana aku ni kau cepat ni itu. Coba. Sampai di mana? Atau halaman. Indra. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sekarang masih ya. Nanti tes royan yan. Tes. Dali dah? Jelas kok. Kenapa ya anunya anu aja. Coba. Ya Pak. Tes. Ya, alay. Halo, ya silakan ya. Perkenalkan. Aku baru. Pak, perkenalkan saya Gian Pak. Halo, le tengah ya. Le kayak. Oh, lain lumayan lah. Itu lah ya. Ya Pak. Halo, ini Purnama Sari. Yup. Assalamualaikum semuanya. Jale kok saro ini. Bisa yo. Kuyut. Oh, Bang Kuyut. Iya, Bang. Yang kurang jale ke soro maknai dan Pak Mudan Saro. Aduh maknai. Itu. Hanya maknai. Saya lihat foto saya tu. Apa yang bayang tadi bang? Alun berserobok maknai di tema betul kok. Ini apa Pak Zoom? Belum salah. Kalau man. Ada banyak. Kenapa jualan? Ada Pak. Ayo. Nah, misalnya PC orang setengahnya dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng Lesa. Januari Pak Didi. Suara Daif agak bergema karena kan aktivitas Daif. Sa ganteng na gini ko sa. Cek suara Daif. Kuyut. Ganteng na gini ko. Yo, sengaja mandi ya. Agak berbeda pada biasa umpat Kuyut. Yo, mandi benar dulu mah.
Daif. Halo. Suara Daif cetes loh, agak bergema. Jelang ya? Lihat enggak? Lihat enggak? Oh ya Pak, dengar. Oke. Oke. Ini pertama kali. Bang. Saya terang Play Bang. Kita. Matiin aja Mister Hadir Pak, hadir Pak. Azra Apa maksudnya Pak? Namanya bawa buat Pak tentang lukisan mah. Masuk ke pintu jadinya gitu. Cuman beberapa yang kita dalam minta sampai lengkap. Bukan Malaysia Pak, Tibet Pak. Aku rasanya di setting. Ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak bisa jadi. Apa ada? Ini orang lo yang jadi. Pak. Oi. Bukan buku Pak. Oi, kecil nak. Sudah lu malah ya apa? Pak, fungsi di Padang, Pak. Ada yang gue tahu kan? Kemudian ketemu hari Rabu. Oh ya momen. Baca sebaru Pak. Bukan di sana. Kok Pak media? Baca tidak baca puisi. Puisi itu adalah apa? Contohnya apa dengan hari ini? Dia apa dipindah? Dipindah. Jadi masih apa Bang? Apinya besi dah itu di apinya kok. Kok atau Halo, Gian Waliu Indra. itu nak kira nak orang nak. Ya pindah sih. Gian Wali Indra. Kawian. Pak Eka nonton Pak. Ya nonton sini ke sekolah. Nek nonton sekolah. Nah, print ya. Atau print Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Alun kayak ini. Halo. Aman Yud? Oke aman, Fit mau hubungi Okta sebentar. Okta hadir ya. Lah masuk ya. Salah masuk ya. Oke, Fit. Nah, Okta, kau nampak dia muka orang? Okta. Okta Kuresan. Okta. Mantap.
Esa Tegar. Hadir Bang Hen. Ini. Kita mulai, Yud, Esa. Bang, udah Bang. Oke. Mulai Pak. Oh, Bu Kadis makan. Pak tunggu Bu Kadis sebentar, Esa. Itu lah, agak langsung. Hadir, Bu Kadis hadir. Mancogo. Allah hadir. Pagi Pak, Assalamualaikum. Ayo. Sudah boleh dimulai Bu Kadis? Silakan mulai. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa virtual. Ini adalah acara perdana kita baca puisi virtual yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, dan diharapkan kalau ini berjalan dengan lancar dan baik, ini akan menjadi role model untuk kegiatan kesenian kita selanjutnya. Bapak Ibu, para pemirsa virtual yang akan membaca sajak pada sore ini ada 5 orang. Saudara Yud Fitra, Bapak Saripudin Arifin, Saudara Esa Tegar Putra, Yeni Purnama Sari, dan Okta Piliang. Sebelum kita masuk kepada acara, terlebih dahulu puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang virtual ini. Kemudian salawat dan salam tentu saja tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan berbagai macam pengetahuan kepada kita, termasuk dunia sastra tentunya. Baiklah teman-teman dan para penyair sekaligus sastrawan, pecinta sastra yang kami hormati. Sebelum kita masuk kepada kegiatan pembacaan saja, terlebih dahulu kita minta sepatah dua kata dari Ibu Kepala Dinas Kebudayaan. Mohon maaf, terlebih dahulu laporan dulu dari Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggung jawab kegiatan dari kegiatan ini. Kepada Bapak Musri kami persilakan dengan segala hormat. Nah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kita hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Halo. Emang suaranya, Ma? Suara Pak Muasri itu mute emang? Merupakan langkah awal yang kita ambil dalam suasana mewabahnya COVID-19. Memang COVID-19 ini merusak tatanan kehidupan, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial budaya juga rusak. Namun kita tidak menyerah begitu saja dalam upaya
pengembangan pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang didukung dengan dana DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya dan hari ini mewujudkan langkah itu, mengambil kegiatan pertama melalui virtual ini, yakni baca sajak oleh 5 penyair yang kita pilih pembaca sekaligus pencipta karya sastra tersebut. Untuk itu kita berharap ini model pertama, dan apabila kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kita segera mengambil langkah untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, baik dari seni teater, seni pertunjukan lainnya, sehingga COVID ini tidak mengganggu upaya kita dalam pengembangan dan pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang telah memfasilitasi. Terima kasih kepada para seniman, Yud Pitra dari Payakumbuh, Saudara Okta Piliang, Esa Tegar, Daif Saripudin Arifin, dan Yeni Purnamasari. Dan terima kasih juga kepada semua pemirsa yang telah ikut bergabung dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Masri. Kamari nak kedengarnya. Terima kasih. Laporan telah disampaikan oleh Bapak Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Bapak. Selanjutnya kita akan minta sambutan dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, ada Ibu Igi Malarati. Kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muasri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang ikut di dalam kegiatan membaca puisi secara virtual dan diskusi sastra. Sangat bahagia sekali, kegiatan ini sudah ditunggu-tunggu. Sudah lama kami mengharapkan ini terjadi, namun baru bisa dilaksanakan pada saat ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan ini dapat kita laksanakan dan mudah-mudahan ini akan semakin banyak partisipannya, dan tertumpang salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya suatu momentum yang sangat tepat dan strategis dalam masa pandemik ini, terutama dalam menyambut tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19. Taman Budaya melaksanakan kegiatan ini melalui virtual. Ini adalah kegiatan pertama semasa pandemik dari Taman Budaya. Meskipun dikepung oleh COVID-19, bara kesenian kelihatan sekali menyala. Di semua grup, semuanya menghebohkan. Kelihatan, ya ada yang tetap memproduksi, ada yang diskusi-diskusi dan sebagainya. Kita sama-sama melihat banyak sekali grup-grup daring virtual yang berkembang. Walaupun COVID-19 memenjara semua orang untuk bertahan di rumah, sehingga kegiatan kesenian yang mempertemukan banyak orang secara fisik otomatis padam.
Namun untuk menjaga nyala kesenian tersebut, sudah ditemukanlah platform berbentuk pertunjukan daring yang hari ini kita laksanakan. Kita berharap platform ini bisa secepatnya bersatu dengan perilaku budaya. Kita harus berinovasi, berkreasi, dan bisa saling berbagi untuk kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang memakai platform ini bisa terlaksana dengan seksama. Sedikit saja, selamat beraktivitas, semoga semua kita bahagia. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan yang telah memberi sambutan kepada di acara kita pada sore hari ini yang berbahagia ini. Baiklah para pemirsa dan para sastrawan yang kami hormati, kegiatan ini berharap tidak akan dilaksanakan berhenti pada pembacaan saja. Kalau misalnya secara teknis nanti kita bisa melaksanakan juga monolog atau musik-musik kamar dalam skala kecil dengan pemain bertiga atau berempat orang kita akan upayakan. Jadi proses-proses kreatif teman-teman di seluruh cabang tidak akan berhenti karena era COVID ini. Baik, selanjutnya kita masuki saja acara kita yang pertama, pembacaan saja. Untuk penampil pertama kita akan beri kehormatan dulu pada penyair kita yang paling tertua, Bapak Sarifuddin Arifin. Sudah siap, Bapak Sarifuddin? Sudah Sarif? Kepada Bapak Sarifuddin Arifin kita persilakan dengan segala hormat. Emma, bisa di... Oke. Halo? 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 Oke, Daif. Silakan. Silakan, Sarif. Masuk suara saya? Enggak? Masuk, Oke. masuk. Karena sekarang musim corona, saya menulis juga tentang ya. Aku berita, bukan virus. Virus yang menari dari seberang lautan itu hanya fata morgana katamu. Ribuan lebah risau menjelang manisan karena sengatnya tak lagi berbisa. Gajah yang menyemprot gedung dalam kota hanya akrobat penipu mata katamu. Aku berita, pembawa pesan, tapi kau menangkapnya dengan kecurigaan. Aku berita tanpa angin yang mengabarkan corona mewabah dari Wuhan. Aku beri kau setiap ingin. Kau bilang hanya kentut pembekuk risau. Aku beri peringatan, berkarung diksi menguap percuma. Aku coba memberi masukan, tapi kau bilang aku nyinyir dan membosankan. Lalu aku diam. Tidak memberi dan tidak berberita. Virus itu terus mengancam. Kau jawab bersilang wacana. Kini pandemi itu jadi nyata. Corona mendekam di tubuh kita, lalu mengancam kehidupan, bahkan membunuh pelan-pelan. Dari Wuhan, fata morgana itu
tiba menjelma hantu yang menakutkan. Sejumlah lebah patah sayapnya, alat pelindung dirinya kehilangan sengat. Para medis pun kini menggigil. Fatwa dari istana, tumpang tindih dan anak gajah berkulit tebal memainkan belalainya, menyemprot kota hingga ke desa, masuk ke ruang-ruang pintar, memasung guru yang dirumahkan. Aku beri diksi silaturahmi agar COVID-19 hilang di muka bumi ini, hanya kepadamu, ya Allah, aku memohon. Musnahkan segala virus itu di tubuh bangsa ini. Padang 2 Ramadan 25 April 20. Tepuk tangan untuk Dasarif. Kalau orang memanggilnya Dapudin, saya selalu memanggilnya Dasarif. Selanjutnya pembaca kedua dari Padang. Kita ke Payakumbuh dulu. Kita minta kepada adik kita Okta Piliang. Pada Okta kita persilakan untuk membacakan karyanya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiat rantau. Sebelum pergi, ia kecup lembut kulit tangan tua itu. Dan kami bersua tepat sebelum keberangkatan. Di dermaga piuh angin, deru kepak camar tingkah bertingkah. Gelombang Desember. Sebagaimana tangis ibu yang mencucurkan doa sepanjang usia, sepanjang perjalanan. Kau lihat dadaku tak kosong lagi, serupa Isa dibekali roti oleh Maria, penuh dan terisi. Kemudian ia ceritakan segumpal dosa serupa malin yang membatu karena laku, sepotong mimpi yang dibeli hingga jadi kutuk yang berseri. Oh, orang-orang bertangisan mengusai-usai pertemuan dan kepergian. Juga petuah di antara getakan nafas yang barangkali akan putus, juga ibu. Maka restuilah di antara mencari di seberang pulau, di antara pencarian yang membawa risau, jika berkalang, jika dibentang hilang, jangan ibu bilang kami akan lupa bahwa rahim asal muasal kasih. Lalu ia mengajakku berkaca kepada yang dahulu. Anak yang disumpah sekeras batu, segawat tabiat silsilah yang dipotong, maka kutuk sewajar bentuknya laku perantauan. Payakumbuh 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
pembacaan saja oleh Saudara Oka. Bolehlah sekali lagi tepuk tangan. Lebay banget. Dari Payakumbuh kita melanglang buana lagi ke jauh, daerah jauh sana ke Kerinci ya, Sungai Penuh. Ada adik kita Yeni Purnamasari di sana. Nanti setelah Yeni Purnamasari kita ke Padang lagi, ada Esa Tegar Putra, dan terakhir barulah penyair gondrong ini Iut Fitra. Silakan Yeni Purnamasari. Tolong suara ini Purnamasari kalau bisa dimaksimalkan. Silakan Yeni. Bisa bantu Emma mute suara Ian. Ini masih di-mute-kan itu apanya? Suaranya? Oh iya, Pak. Halo? Oke, silakan Yeni. Nama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala tungku dapur ibu. Seperti kudengar gemeretak ranting terpanggang api tungku di dapur ibu. Dan jelaga beterbangan tertiup salung. Ialah di sudut rumah paling hangat itu. Percakapan kecil kerap terjalin di antara gelegat air tajin. Betapa rindu pada masa yang jauh adalah siksa pedih bagi ingatan. Sebab tak ada satupun jalan yang dapat membawaku kembali. Ketika angin rajab membawa semerbak harum senja Ramadan, aku ingin pulang ke dapur ibu. Duduk di hadapan tungku sebagai kekanak yang tak sabar tuntaskan lapar dahaga. Mendiamkan gigil di sekujur jiwa. Berdiam dalam dekapan. Burung sembari menyimak zikir selawat yang dilantunkan anak surau. Senja. Nenek. Kepala cakrawala. Wah. Iya. Aku di dapur ibu, nyalakan api kenangan di kepala. Sementara baranya menyulut rindu, hanguskan dada. Padang, 5 Maret 2020. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Ini Purnamasari. Para pemirsa virtual sore hari ini yang berbahagia, usai pembacaan saja nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol putaran masalah sastra. Saya lihat ini ada Metron juga, ada Heru Joni Putra juga. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi pemikiran pada perkembangan sastra di Sumatera Barat. Selanjutnya silakan Esa Tegar Putra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Bang Hen atas waktu dan tempatnya. Saya akan bacakan satu puisi yang saya tulis dalam residensi tahun lalu di Sarajevo. Dua puisi boleh, Bang? Pendek-pendek, Bang? Boleh ya?
pada 2 tangkai arbe. Tuhan, malam sudah naik menggila pada 2 tangkai arbe, busuk dalam pinggan keramik lama. Kami selipkan doa takut. Biar lesap, dengung pada pangkal telinga, biar kabur gambar dalam tempurung kepala. Ke dalam baskom berair dingin kami benamkan kepala, dalam-dalam, dalam, dan terus mendalam. Kami gusuk muka, kami gusuk kudu, kami gusuk segala yang bisa digusuk, memastikan debu, masa lalu tak hinggap, lekat, terbasuh, ngalir ke muara akhir. Malam, kian naik menggila. Jagalah lelap kami dari bara api, dari rumah dengan dinding runtuh dan langit roboh, dari segala benda yang bikin daging kami kuat, jantung kami tanggal. Pada 2 tangkai arbe, busuk dalam pinggan keramik lama, Tuhan. Barangkali doa tidak lagi mangkus, segala pengharapan biar terpupus. Itu puisi yang pertama. Puisi yang kedua, tapi kini angin pandai berperangai. Ini merespon satu puisi Gunawan Muhammad tentang Sarajevo. Tapi kini angin pandai berperangai di Sarajevo. Ketika bulan busut, siul lembut, pengusir malah dihembuskan lewat kaca jendela. Pucuk menara, liang pada pipa tembaga, membikin gema siang malam dalam botol-botol alkohol di kedai minuman beragibalkan. Orang-orang terus berpusing kian kemari. Dari kedai roti, tilas dengan ban tersembur api, pancuran dirubungi merpati, mereka memotret sisa kematian, memautkan kenangan di tiang jembatan, mengeja tulisan pada nisan kuburan dan menabur bunga pada patung di taman. Tapi kini angin pandai berperangai. Di Sarajevo, pohon serta rumput tumbuh dalam rumah remuk, seperti bersin musim dingin. Lonceng berdentang tegas seakan memberitahu bahwa waktu akan membikin segala baru. Membikin kematian tertunda dalam lipatan buku. Sarajevo, Agustus 2018. Terima kasih Bang Hen semuanya. Oke. Tepuk tangan buat Esa. Pembaca selanjutnya. Pembaca terakhir kita kembali ke Payakumbuh. Kita persilahkan ke Cek. Silakan Saudara Yud. Oke, Lanjutkan. terima kasih. Salam hormat tentunya untuk Kepala Dinas Kebudayaan dengan semua jajarannya, pada Kepala Taman Budaya dengan segala jajarannya, kemudian seluruh teman-teman pemirsa baca sajak virtual. Ada banyak teman-teman di sini, tadi ada juga Koko, Metron, Heru Joni, Maknai kabarnya juga ada, dan kita berharap setelah baca sajak ini kita dapat sedikit ngobrol-ngobrol tentang sastra Sumatera Barat khususnya, apa kira-kira yang bisa dapat menjadi langkah-langkah ke depan dalam dunia sastra Sumatera Barat dalam situasi yang seperti ini, atau situasi yang kedepannya kita belum tahu. Saya bacakan sebuah puisi tentang tokoh dalam mitos Irlandia yang selalu mengabulkan permintaan.
Leprecon. Ke pintumu aku datang. Dengan sisa malam terkoyak, serta mimpi-mimpi letusan, ku gambar tanah ini yang dulu rekah. Di dalamnya engkau mandi-mandi dengan cebur hasrat bergelora. Kau masih kanak. Kapal-kapal daun lepas dari tawamu yang rimbun. Berangkatlah. Kabarkan pada tahun-tahun bahwa aku yang melepas tujuan. Nanti, pada sebuah musim merah, kan kurai segala arah. Kini waktu telah dewasa. Barangkali sebagai seorang Indian aku datang. Tapi rasanya bukan Cayen yang murung. Karena tanah-tanah dirampas. Bukan untuk keajaiban abadi atau lengkung mimpi. Namun kapal-kapal besar berlayar entah kemana. Dengan tawa yang sama, engkau seolah melesut matahari, seakan akan berteriak, akulah angin yang akan membadaikan nasib kalian. Padahal aku masih kekanak yang berharap suatu kelak kau akan menjelma leprecon yang mulia. Kau dengar ketukanku. Assalamualaikum. Kau dengar ketukanku. Suara bayu menisik jendela. Berjuta tangan berkembang ke langit meminta nasib. Mengajak kembali mandi-mandi dengan cebur hasrat bergelora. Melepas kapal-kapal daun. Tapi mengapa kau diam saja di atas tahta? Payakumbuh, Agustus 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yud Fitra. Tepuk tangan untuk Yud Fitra. Suara Datuk mute. Saya ulangi, para pemirsa yang menonton membaca puisi virtual sore ini. Demikianlah pembaca kita, ada 5 pembaca, Saudara Yud Fitra, Sarip Kulinarifin, Esa Tegar Putra, Yeni Purnama Sari, dan Saudara Okta Piliang. Baiklah, kita berharap kegiatan seperti ini yang pertama sebagai test case, sebagai uji coba. Kalau dalam bahasa Minangnya, ambatawanyo akan menjadi pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Dan kita juga mengusulkan lagi kepada Bapak Kepala Taman Budaya, mudah-mudahan setelah pembacaan yang pertama ini akan ada lagi pembacaan yang kedua, tentu penyair yang berbeda tentunya. Semoga saja. Baiklah, saya sebagai moderator, para pemirsa sore ini, kita lanjutkan dengan dialog, bincang-bincang seputaran sastra atau perkembangan kesenian secara umumnya.
Silakan, ini mungkin bebas saja siapa yang ingin memberikan pendapat atau ingin memberikan apresiasi mungkin kepada 5 penyair kita atau memberi masukan. Kita persilahkan dengan mendaftar. Ya, mungkin right scan ya istilahnya. Silakan siapa yang pertama ingin ini memberikan kontribusi. Silakan. Kono sudah maknai dia mah tu maknai. Saya melihat banyak ini. Ambo mulai dulu itu memberikan apresiasi. Pak Didi, silakan Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Pak Haji Muasri, Kepala Taman Budaya, terusnya pada senior-senior, Daif, dan ada nampak Wanofri Laida hadir, dan junior-junior banyak loh. Yang ingin Ambo apresiasi hari ini adalah panitia. Panitia sepertinya sudah berhasil membuat sebuah pola yang perlu kita kembangkan, membuat semacam kombinasi antara penyair senior dengan penyair junior. Selama itu memang ada kesan adik-adik kita atau anak-anak kita kebanyakan junior itu cenderung agak enggan bergabung dengan para seniornya. Karena mungkin mereka merasa belum pantas bergabung sama senior, sementara kebiasaan senior itu suka menganggap remeh yang junior. Hari ini adalah suatu bentuk bahwa awak betul-betul memberikan kesempatan kepada adik-adik, anak-anak, kemenakan-kemenakan kita junior. Itu apresiasi untuk panitia ya. Mungkin untuk materi yang disampaikan oleh para penyair, kita berilah kesempatan pada kawan-kawan yang lain. Di sana Endut lain dan Pak Muhadir, beliau kok adalah pengamat sastra yang luar biasa. Kita persilakan. Silakan. Terima kasih, Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Didi, terima kasih atas apresiasinya. Ya ini juga sebuah agenda kegiatan yang baru pertama kali kita laksanakan sebagai uji coba. Mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar. Dan ini sebenarnya juga memang bentuk apresiasi kita tidak hanya kepada dunia sastra saja. Kita berharap kita akan mengapresiasi seluruh cabang seni dan kita akan coba kembangkan lebih lanjut. Baik, para pemirsa semua, penonton baca puisi virtual, kalau ada lagi yang ingin berkontribusi pemikiran, memberikan masukan, atau mengapresiasi karya sastra yang baru saja dibaca oleh para penyair ini, dibolehkan juga, silakan, kami menunggu. Ada Pak Wanofri juga, silakan. Ada Maknai. Teman-teman yang lain yang ingin berkontribusi. Saya menyesal juga karena hanya serahkan mic kau ke Esmetron, Tuh. Silakan Esmetron. On. Kamu lama tidak mendengar suara Esmetron kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Pak Muasri, Ibu Daab, Pak Januarti Didi, Dahen, Datuk Sri Marajo. Assalamualaikum. Banyak mah. Gambar mah kok gambar. Perlu gambar kok sedang apa? sedang apa mangan. Pertama tentu apresiasi. Kan mantap nampak apresiasi kepada penyelenggara yang sudah mengadakan ini. Nampaknya seni puisi dan bacanya mendapat jatah pertama. Mudah-mudahan ada
kelanjutannya. Dan memang yang saya tangkap dari perbincangan baik dari apa yang dibilang Ibu dan Pak Muasri, pertama memang kita tidak harus menyerah dengan COVID, tapi kan yang paling kena dalam urusan ini kan adalah seni pertunjukan sebenarnya. Karena itu seni yang langsung berhubungan dengan penonton. Kalau puisi, ya kami sudah bincangkan habis-habisan di Satu Rami Sastra dan pertemuan dengan Dinas Pariwisata Payakumbuh. Nah, saya kira mereka masih punya kesempatan untuk menulis karya sendiri, Nah, dan seni rupa sebenarnya juga punya kesempatan. Tapi seni pertunjukan memang betul-betul harus kontemplasi habis-habisan. Para saudaranya mungkin sekarang mengorek-orek ketat teknik keluar masuk pemain atau membuat naskah drama yang sebenarnya bisa juga jadi pertimbangan untuk dibikin lomba di Sumatera Barat karena sudah lama tidak ada lomba penulisan naskah drama. Untuk pembacaan puisi ya saya kira ini memang problem yang harus dihadapi. Memang pertama tidak banyak penyair yang bisa baca puisi, itu harus kita akui. Nah, tetapi kemudian ini dihadang lagi oleh media baru, ya, yang virtual, yang di Zoom atau di platform lainnya, yang menurut saya bukan jalan keluar pembacaan puisi atau seni pertunjukan lain. Dia kalau udah baca puisi udah masuk seni pertunjukan sebenarnya. Tapi ini mungkin langkah awal yang bisa lebih dimaksimalkan. Dan saya kira sepengetahuan saya, penyair muda dan penyair tua itu selalu kompak, Pak Didi. Jadi tidak pernah ada gap itu. Ya, kalau cakap-cakap stek itu ya lah, mau awak balik kakak tu ya, tak cakap. Tapi nan sampai rendah diri, hilang pun dan sebagainya. Daif itu termasuk yang membina penyair muda yang banyak. Ya, dan banyak penyair atau sastrawan atau seniman muda yang menghormati. Apalagi dengan penyair dengan syairnya Malin Kondang itu sudah membawanya ke luar negeri. Dan mudah-mudahan nampalin tanai daif kok. Dia tidak bisa keluar negeri. Nyocok mana keluar negeri kok. Terima undang. Mungkin beberapa hal yang harus dipecahkan itu. Kalau pertama program ini kalau mau menjadi berkelanjutan, maka media ini harus dibincang dulu, gitu maksudnya. Harus bagaimana para sastrawan atau seniman menaklukkan media virtual ini, itu agar dia tidak terpisah dari penontonnya. Itu yang menurut saya yang tantangan paling besar, karena panggung ya atau tempat pembacaan puisi atau pentas itu ada auranya ketika ada napas penontonnya secara langsung gitu. Itu menurut saya ya, sepengetahuan saya, panggung itu memang terasa jadi panggung dan menakutkan, dan itu yang harus ditaklukkan. Biasanya itu karena ada napas penontonnya. Kalau nggak ada, gimana kita mau bicara dengan ruang kosong? Nah sekarang ada media yang namanya virtual. Kita bisa bermuka-muka di sini, tetapi saya kalau baca puisi tidak bisa merasakan aroma nafas Iyut misalnya, nggak bisa, karena kalau ketika saya ngelihat dia, saya tahu aroma nafasnya. Nah itu terasa biasanya, itu kurang menggigit. Nah mungkin ini jadi perbincangan yang menarik, saya kira, apalagi ini mau dilanjutkan, apakah seni rupa gimana lagi itu cara memamerkannya? Juga salah satu problem juga menurut saya ketika di virtual. Apa harus ada narasi, apa harus ada segala macam. Saya kira udah terlalu lama, Dahen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya On. Memang ya, persoalan peralihan tempat dari dunia realitas kepada dunia virtual ini menjadi masalah
sendiri bagi kita bersama, apalagi teman-teman yang mungkin nyaris sepanjang karir keseniannya itu merasakan panggung sedemikian rupa. Tapi bagaimanapun memang persoalan ini harus kita jawab bersama. Setidak-tidaknya sebenarnya Taman Budaya juga berusaha menggagas sebuah kegiatan yang mungkin ditampilkan di Taman Budaya itu sendiri. Misalnya kelompok musik atau kelompok teater yang pemainnya terbatas. Kita siapkan tempat panggung sedemikian rupa ya dengan segala keterbatasannya. Jadi hanya penontonnya saja mungkin yang menonton di tempat masing-masing. Sementara pemainnya kemungkinan bisa pentas seperti apa adanya katakanlah mungkin di Taman Budaya. Tapi tentu saja kita berharap pandemi ini tidak berjalan terlalu lama. Ya mudah-mudahan kalau seandainya pada akhir tahun ini segala masalah selesai, mungkin di 2021 berikutnya kita sudah kembali kepada pertunjukan seperti yang kita lakukan selama ini. Terima kasih On, pandangannya ini sangat menarik. Dalam pengertiannya, ini tidak hanya sebatas persoalan membaca puisi semata. Ini tidak hanya sebatas bagaimana kita berkarya seni semata. Gitu. Yang terpenting dalam soal ini adalah bagaimana kita belajar merespon teknologi yang sebenarnya kita semuanya sangat gagap memanfaatkannya, termasuk saya sendiri. Kalau tidak didampingi oleh tenaga-tenaga muda di Taman Budaya ini, saya juga belum tentu paham ini dengan apa penggunaan virtual ini. Baiklah para pemirsa virtual yang berbahagia sore ini, kita kembali ke diskusi kita. Kalau ada teman-teman yang ingin berkontribusi pemikiran, pendapat, silakan. Yud tuh. Yud Fitra, silakan Yud. Silakan Yud Fitra, tadi sudah mengangkat tangannya. Suara Yud masih Oke, terima kasih Tua. Silakan Yud. Ya, terima kasih. Yang pertama, ingin memberikan apresiasi kepada Dinas Kebudayaan dan Taman Budaya yang melaksanakan kegiatan kok. Kenapa begitu? Ketika poster dari kegiatan posting di beberapa grup kawan-kawan sastra di Indonesia, itu banyak yang cemburu. Artinya banyak daerah yang belum bisa mampu mewadahi seniman-seniman, sastrawannya dalam keadaan seperti kini kok. Dan ternyata awak lah cukup mampu dan bisa memulainya. Itu apresiasi yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah kita berharap ini tidak hanya dalam bentuk yang yang hanya cuma sementara sekali saja, dan kemudian kita selain 5 penyair ada banyak penyair yang lain, di samping 5 penyair dan penyair yang lain juga ada bidang ilmu seni yang lain. Nah, itu juga perlu dipikirkan sehingga nanti program ini menjadi betul-betul menjadi program Dinas Kebudayaan, Taman Budaya dan seniman secara keseluruhan. Itu yang kedua. Tapi yang berikutnya menurut saya, memang pandemi ini merusak seluruh tatanan sosial, ekonomi, budaya dan segala macamnya. Dan kegiatan-kegiatan yang di dunia virtual ini, saya pikir juga bukan jalan keluar, tapi barangkali adalah jalan sementara. Karena kita akan terasa seperti yang disampaikan S. Metron tadi, kita tidak mendapatkan rohnya di sini. Artinya unsur-unsur kerumunan pada sebuah seni pertunjukan itu masih sangat penting. Bagaimana kita akan menikmati hal-hal yang seperti ini kalau seandainya kita masih bermasalah dengan jaringan misalnya, dengan pemirsa yang tidak bisa hadir semuanya. Jadi barangkali ini juga tidak jalan keluar yang ideal menurut saya. Tapi setidaknya ini adalah ruang sementara bagi kita untuk tetap berbuat, untuk tetap berjuang apa yang harus kita perbuat ketika berada dalam situasi yang seperti ini. Nah, barangkali
kita tentu berharap ya pandemi ini berakhir dan kita kembali normal pada kegiatan-kegiatan sebagaimana biasanya sehingga tidak ada lagi yang terganggu. Tapi kalau seandainya itu masih cukup makan waktu dan kita tidak tahu kapan berakhirnya, barangkali mungkin kita bisa bersumbangsi gagasan deh, karena di sini banyak teman-teman yang hadir, apa yang lebih ideal yang bisa kita lakukan dalam dunia kesenian dan kebudayaan di Sumatera Barat dalam situasi yang seperti ini, sehingga dia tidak terdampak oleh COVID ini. Nah, yang terakhir, betul kata Esmetron Pak Didi, sejauh pengetahuan saya dalam dunia sastra itu tidak ada persoalan senior-junior di Sumatera Barat. Itu dari generasi ke generasi berjembatan terus. Tidak, yang senior tidak merasa di atas, yang junior juga tidak merasa di bawah. Itu bisa kita lihat di ruangan ini misalnya. Di ruangan ini dari tua sampai muda hadir, tidak ada yang terpisahkan. Barangkali itu sedikit pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke tuh, dipulangkan tuh. Bantu Datuk Emma. Ada masalah sound. Emma masih di situ. Bantu suara Datuk, hilang suaranya. Mic-nya Datuk. Kalau di unmute. Datuk itu pakai mikrofon, Pan? Nampaknya pakai mikrofon, Pak. Tadi storing tadi tuh, jadi banyak kecil, ketean volumenya tuh. Ya, kawan-kawan di panitia, mohon bantu. Esmetron barangkali bisa memoderatori kembali, Ya, On. silakan. Bisa di mute sendiri kok, On. Oke. Mungkin bukan memoderatori, segan pula saya mengambil peran Dahen. Tapi saya mau melanjutkan idenya. Apa, Didi? Mungkin Sonta Dahen, lah dulu saya. Oke. Enggak, minta waktu Sonta Dahen. Jadi saya mau melanjutkan saja, biar ini bisa ada sharing, mau sharing apa ya, pengetahuan kah, apa karya puisi kah. Saya kira acara ini mestinya juga dihadiri oleh anak sekolah. Karena siapa yang bisa saja, siapa yang mau. Halo, cek 1 2 3, cek, halo, cek 1 2 3, halo. Jadi menurut saya dengan begitu sebenarnya karya sastra lebih disebar. Jadi siapa sekolah yang bisa atau anak-anak sekolah dari SMA yang mau saja untuk Assalamualaikum. Yang mau untuk mendengarkan atau melihat bagaimana pembacaan puisi, musikalisasi puisi. Saya kira ini kan cuma kerja lintas instansi. Jadi saya kira ini bisa ditindaklanjuti agar karya sastra, mungkin ini salah satu keuntungan pandemi ya, karena kita bisa mengundang siswa itu atau dimasukkan ke dalam dalam pelajaran nanti, karena kan baru mulai sekolah itu bulan Januari. Jadi 6 bulan ke depan, menurut saya ini kesempatan bagi Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan untuk menyebarkan platform ini untuk ke sekolah-sekolah gitu loh, sebagai salah satu mata pelajaran.
Karena ketika saya tonton pendidikan yang ada di televisi, secara sastra murni itu menurut saya belum ada. Jadi ini mungkin menurut saya kesempatan yang bagus untuk mengundang beberapa sekolah. Kan ini Zoom-nya bisa 500 atau dibuat 2 sesi dalam 1 hari. Ini bisa juga membantu para seniman atau membantu sastrawan, puisinya bisa lebih dihargai atau lebih disebar ya kemana-mana gitu. Nah itu menurut saya usulannya Dahen yang mungkin lebih real ya kita bincang gitu daripada ini nanti kita cuma baca puisi dan diskusi, dan yang mendengarnya saya kira dia tidak ada orang barat 4 orang awak satu. Terima kasih Dahen. Sambil menunggu Dahen. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Lah bisa Dahen? Ayo Dahen. Lanjut aja dulu Bu. Lanjut Bu. Aduh Dahen lah galak tuh. Lanjut. Lanjut Bu. Itu memang kedengaran suaranya. Itu tuh permulaan yang memang pesamuan kan. Jadi terima kasih banyak masukan, mulai ada masukan, dan memang mungkin menunggu waktu beberapa saat menjelang kegiatan di lingkup semua pemerintahan daerah dipotong sampai 3 kali, 3 tahapan pemotongan. Jadi sebetulnya ketika 2 tahapan pemotongan kita sudah awak di salam dari Lubuk Kaping, Bu Kadiput. Iya. Ya, 2 tahapan pemotongan sudah direncanakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti kawan-kawan usulkan, melibatkan anak sekolah SD dalam bentuk apa, SMP dalam bentuk apa, SMA, SLTA kayak apa, mahasiswa seperti apa, dan itu apa peranan para seniman dan budayawan di dalam melibatkan mereka. Itu sedang disiapkan karena ada pemotongan tahap 3 di anggaran. Alhamdulillah Dinas Kebudayaan dengan UPTD-UPTD-nya diberi kesempatan untuk dapat melaksanakan program terkait dengan percepatan penanggulangan dampak COVID-19. Dampak COVID-19 itu maksudnya kepada seniman dan budayawan. Oleh sebab itu, kami berharap kerjasamanya kita akan ada beberapa kegiatan ke depan melibatkan SD sampai mahasiswa. Tapi yang pasti bahwa keterlibatan seniman dan budayawan itu di setiap kegiatan tersebut. Itu akan, insya Allah itu akan berjalan. Menunggu waktu nih, kalau memang segera pencairan anggarannya, kita sedang mempersiapkan itu. Mudah-mudahan lah ke depan kita bisa lebih baik. Dan ini virtual, ini bahaya juga nih ketika kita punya acara yang sekarang kan kita tidak langsung tidak langsung ada apanya, ada studio mini pada itu berada di studio mini. Itu yang kita khawatirkan ketika tidak match antara sound system keduanya, antara Zoom dengan studio mini. Pada tanggal 12 hari Jumat besok mulai di-launching oleh Bapak Gubernur Khasanah Warisan Budaya di Sumatera Barat. Itu akan tayang sekali 2 minggu, 2 mingguan. Itu yang akan membahas tentang 10 pokok kemajuan kebudayaan
Apakah itu pertunjukannya juga, kita membahas materi-materinya juga, diskusikan itu dengan narasumber juga, tapi adalah bahwa Taman Budaya punya peranan di dalam pertunjukan-pertunjukan aktivitas Taman Budaya. Jadi akan ada beberapa diskusi-diskusi seperti ini, ada dari Taman Budaya, ada juga kita menseminarkan warisan budaya lainnya. Dan yang pasti bahwa tanggal 12 insya Allah itu tentang manuskrip. Jadi kita akan mudah-mudahan sampai tahun-tahun depan kita webinar ini tetap akan kita fasilitasi. Selain kalau insya Allah COVID selesai, kita tetap pertemuan fisik. Tapi pertemuan-pertemuan ini dengan virtual tetap kita berdayakan. Terima kasih. Kembali ke Pak Suhendri. Terima kasih Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan masukan. Ini pasti akan bermanfaat untuk kita bersama dan akan menjadi pertimbangan serta pemikiran kita bersama demi kelancaran kegiatan berkesenian, bersastra di Sumatera Barat. Tadi sebelum Ibu Kadis bicara, Okta Piliang juga sudah tunjuk tangan untuk bicara. Silakan Okta. Apakah Okta masih hadir? Hadir, Pak. Silakan Okta. Terima kasih Pak Datua. Itu ada yang nyeletuk suara anak, mungkin Waraso biar tertib jalur diskusi awak. Sebaiknya yang tidak bicara mikronya atau apanya dimatikan dulu. Atau admin bisa kuasa admin lah. Terima kasih atas kesempatan dan peluangnya. Terima kasih juga buat apresiasi saya kepada Dinas Kebudayaan dan dinas-dinas yang terkait telah mewadahi kami di dalam mengumpulkan kami dalam satu wadah virtual ini. Sedikit menyinggung persoalan teknis atau pendekatan berkegiatan berkesenian yang kita ambil apa yang dikatakan Daun tadi, mengaitkan dunia panggung, melarikannya ke dalam dunia virtual, itu memang banyak terkendala yang seperti kita alami hari ini. Banyak suara celetukan atau yang gimana, terus kombinasi dari hal teknis yang lainnya. Tapi yang pengen saya kemukakan sebenarnya bukan perihal yang lebih teknis, tapi bagaimana pendekatan si pelaku itu sendiri gitu. Bagaimana dia mensiasati dunia panggungnya sendiri atau ruangannya itu sendiri gitu. Itu juga terjadi problem bagi kita si pelaku untuk menghadirkan mungkin dari settingan latar atau alat-alat yang mendukung yang lainnya. Itu juga terjadi kendala. Tapi apa yang dikatakan Iut Fitra tadi, kita hanya pandemi ini atau kita masuk ke dunia virtual ini hanya bersifat sementara. Dan saya yakin itu. Karena setelah pandemi atau setelah new normal berlaku atau katakanlah corona telah hilang, kita akan kembali ke tatanan kebudayaan yang seperti biasa. Jadi rasanya dunia virtual atau Zoom ini hanya untuk melatih kita atau mengajak kita untuk mencari celah-celah yang lain, tapi dengan kemungkinan yang tidak akan berkesinambungan atau mengharap yang lebih gitu. Hanya sekedar kita untuk mengikuti kebiasaan yang ada hari ini, menghadapinya dengan hari ini, dan kita berharap semuanya kembali lagi ke dalam tatanan yang ada. Gitu. Mungkin itu pemikiran dari saya, mungkin juga tidak masukan, tapi kendala-kendala teknis virtual ini, apa yang dikatakan Daun tadi,
untuk hal panggung itu kita akan jarang mendapatkan ruhnya atau kedekatannya atau kerumunan. Katalah Bang Yud tadi mengatakan kerumunan. Dalam kerumunan itu banyak membantu kita sepelaku ataupun sepenonton atau sepedagang atau masyarakat yang ada di sekitar acara atau event itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Okta Piliang. Memang pada fakta-fakta yang kita temui, mungkin pengalaman-pengalaman yang kita temui, kegiatan-kegiatan virtual semacam ini mungkin akan sedikit sulit untuk fokus, tapi bukan berarti tidak bisa, gitu kan. Ya banyak persoalan seperti yang kita alami hari ini. Saya sendiri kadang-kadang suaranya kedengaran atau kadang-kadang tidak. Atau mungkin ada juga teman-teman yang ingin nimbrung tapi mungkin tidak terlalu serius sehingga menjadi gangguan. Nah ini juga akan menjadi persoalan kita bersama sesungguhnya. Cuma hal yang terpenting di sebalik itu tentu kegiatan seperti ini tidak melunturkan semangat sastra ya terutama gitu kan. Kemudian yang terpenting yang kita menjadi pemikiran kita bersama mungkin di era virtual ini atau di era pandemi ini sebenarnya kontribusi sastra terhadap peradaban itu sebenarnya seberapa besar sih sebenarnya. Ini mungkin perlu juga kita pelan-pelan kita diskusikan, mungkin kita pikirkan mungkin. Apakah sastra ini juga hanya akan melayang-layang di dunia virtual semacam ini, atau dia nanti juga akan berdampak secara konkret dan memberi sumbangsih pastilah kepada peradaban. Tapi sejauh apa kontribusi itu ketika kita menjalani kegiatan sastra dalam dunia realitas, dalam dunia kenyataan, dalam silaturahmi sosial yang konkret dibanding dengan kegiatan kita pada hari ini. Esensinya kita bersilaturahmi, tapi ya hanya secara virtual seperti ini. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin memberikan kontribusi pikiran atau pendapat, silakan. Esa, Bang. Izin, Bang. Esa, silakan Esa Tegar. Ya, Bang. Segitu Bang. Ya, kemungkinan apa ya, Bang ya? Banyak proyek-proyek yang program-program yang mungkin tidak hanya di Sumatera Barat, nanti kita lihat di kementerian ya, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Dirjen Bud pun hampir seluruh kegiatannya diganti dengan platform yang yang virtual barangkali gitu. Nah, karena memang kondisi ya pembayangan kita terhadap kondisi normal yang kemarin itu barangkali belum ya siapapun belum bisa membayangkan kondisi normal itu akan ada lagi gitu. Jadi ya memang pada dasarnya kita harus siap-siap juga dengan menyediakan platform yang ya barangkali bukan hanya ini saja gitu. Nanti kita berharap juga pembacaan dan diskusinya juga nanti disediakan di platform YouTube misalnya gitu. Nah, scoring ya. Saya ingin bicara sedikit persoalan ini, Bang Hen. Mungkin memberikan masukan untuk ke depan barangkali untuk teman-teman di seni pertunjukan juga. Barangkali sudah banyak kegiatan-kegiatan dari Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan yang terhenti karena kondisi kita sekarang ini. Nah, ke depan barangkali kita bisa balik lagi ke rencana yang barangkali sudah kita diskusikan juga sebelumnya. Teman-teman seni pertunjukan barangkali tidak akan bisa mereka perform di platform yang seperti Zoom ini, tapi mereka barangkali bisa difasilitasi di kanal YouTube Taman Budaya misalnya atau Dinas Kebudayaan ke depan, Bang Hen. Itu harapan saya juga, karena banyak program-program teman seni pertunjukan juga terhenti. Barangkali Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan bisa memberi stimulus sedikit untuk membantu teman-teman di seni pertunjukan juga untuk perform di kanalnya gitu. Kalau dalam pembayangan saya itu tidak
nantilah persoalan menjaring penonton atau proses menjaring penonton itu persoalan lain menurut saya, itu persoalan yang tidak mesti dipikirkan dulu. Yang tahapan awal yang penting mereka difasilitasi, disediakan kanalnya gitu, dan siapapun bisa akan menonton nantinya. Belakangan itu urusan belakang menurut saya. Kalau ini berisiko juga kalau platform seperti ini tidak termanajemen nanti. Saya pikir ini sudah salah satu upaya yang baik, karena biasanya ada yang menyerobot masuk. Kalau mereka tidak mendaftar, biasanya memang ada kejadian-kejadian seperti tadi, ada yang menyerobot masuk, kadang agak mengganggu, kadang sengaja mengganggu, kita nggak tahu juga gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi saya berharap ke depan Taman Budaya tetap menyediakan platform virtual, tidak hanya di Zoom misalnya, tapi juga di kanal YouTube yang mereka bisa merekam pertunjukan mereka lalu ditampilkan di YouTube, anggaplah YouTube Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan. Itu saja Bang Head. Mudah-mudahan Pak Muasri bisa ke depan bisa difasilitasi teman-teman yang lain di dunia seni pertunjukan. Terima kasih Bang Head. Sama-sama, Struk. Saya kira memang ini menjadi pemikiran kita bersama, karena langsung didengar Pak Muasri ini, walaupun beliau akan pensiun, setidak-tidaknya kontribusi pemikirannya akan tetap tinggal di Taman Budaya dan juga mungkin akan diwariskan nanti kepada staf-staf yang lain dan pemimpin Taman Budaya. Pak Muasri, silakan minta sedikit komentarnya. Terima kasih, Pak En. Memang sejak mulai mewabahnya COVID ini kita sudah berupaya mencari berbagai cara agar aktivitas dan kreativitas seniman ini tidak terhenti untuk kita gelar dalam berbagai bentuk ya. Di antaranya memang kita punya kegiatan workshop awalnya sudah terlaksana pada bulan Februari dan awal Maret. Kemudian pameran dan pagelaran ini yang jadi persoalan seperti yang kita hadapi saat ini, termasuk juga lomba dan festival. Kemudian kita ajukan berbagai cara kegiatan untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mendapat persetujuan inspektorat yang akan memeriksa, karena Taman Budaya menggunakan anggaran pemerintah mesti accountable, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti. Kita pernah mengajukan kegiatan pertunjukan ini direkam di luar, kemudian nanti pada waktunya disebarluaskan melalui internet, dan itu disetujui untuk penyelenggaraan kegiatan. Dan terakhir kegiatan semacam ini baru mendapat persetujuan 2 minggu yang lalu. Begitu dapat persetujuan, kita ambil langkah-langkah menghubungi para senimannya, dan alhamdulillah pada hari ini terjadi. Namun ada hal yang belum terlaksana, dan ini disarankan oleh inspektorat yang akan memeriksa penggunaan anggaran ini, memang harus mendapat keputusan gubernur untuk pelaksanaan secara virtual, karena pertunjukan ini hanya Dinas Kebudayaan yang melaksanakan. Kalau seminar-seminar banyak yang lain, tapi pertunjukan-pertunjukan semacam ini hanya di lingkup Dinas Kebudayaan. Namun kita tidak berhenti, nanti kita ajukan lagi seperti diusulkan oleh Esa tadi. Kita rekam saja pertunjukan itu di tempat, tidak ada penonton, lalu kita tayangkan berikutnya melalui virtual semacam ini, sehingga nuansa rohnya tetap ada, karena tadi disebutkan panggung itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap penampilan para seniman ini. Termasuk kita akan mengadakan festival atau lomba nyanyi, dan ini akan kita lakukan seperti itu apabila sudah ada sen positif dari pihak yang akan tempat kita mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ini. Mungkin itu secara teknis. Karena memang saya diingatkan oleh inspektorat ini, Pak Muasri sebentar lagi akan pensiun. Kita harap Pak Muasri pensiun dengan husnul khatimah katanya. Artinya tidak ada persoalan yang setinggalkan di Taman Budaya yang akan membuat generasi berikutnya menjadi sulit. Makanya kita tidak terlepas dari arahan kepala dinas, arahan sekda, arahan inspektorat untuk menggunakan anggaran, dan kita merasa
kalau tidak dapat digunakan anggaran ini kita merasa sedih sekali karena itu bisa mendukung aktivitas kreativitas seniman dalam berbagai bidang yang digelutinya, dan kita berharap memang sampai Desember ini semua kegiatan ini bisa kita laksanakan. Kalau tidak bisa secara langsung dengan mendatangkan banyak penonton, mungkin seperti yang disarankan Esa tadi, kita rekam saja, kita rekam lalu dipertontonkan secara virtual. Biarlah penontonnya yang virtual, tapi pertunjukannya tidak terganggu. Seperti hari ini kan banyak gangguan ini, sinyal, suaranya yang tidak lengkap, dan ini benar-benar mempengaruhi sebuah pertunjukan. Dan ini kita maklum karena ini pertunjukan pertama, kegiatan pertama yang kita lakukan. Ke depan kita akan berkonsultasi, dan kemarin ini kita sebenarnya sudah berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak Empocom untuk menyediakan fasilitas yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan, tapi belum ada tindakan yang nyata. Makanya hari ini kita memberanikan diri dengan segala kemampuan yang ada di Dinas Kebudayaan ini untuk menyelenggarakan ini, dan kita yakin dukungan dari berbagai pihak akan kita dapatkan dalam pengembangan kemajuan kebudayaan. Mungkin itu Pak En. Dan kita tidak hanya janji ya, kita berharap anggaran yang diberikan kepada kita ini benar-benar semuanya bisa kita realisasikan sesuai dengan rencana yang kita buat, sehingga ada manfaat untuk pengembangan kreativitas, aktivitas kesenian, seni budaya di Sumatera Barat ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Muasri. Di belakang ada juga saudara Heru Juni kita yang ingin merespon. Silakan Heru, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hen. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memberi pandangan soal apa yang bisa kita lakukan di COVID ini. Kalau menurut saya, kita harus membayangkan COVID ini akan berjalan 5 tahun ke depan. Facebook saja, industri Facebook sudah memutuskan untuk bekerja dari rumah 10 tahun ke depan. Banyak industri-industri lainnya yang sudah mematok 10 tahun. Artinya apa? Kalau kita hanya menganggap COVID akan segera berlalu dan kita akan kembali normal, itu keraguan yang bisa panjang. Harapan itu bisa berumur 10 tahun ternyata. Bagaimana kalau dari sekarang kita langsung siapkan, bayangkan 5 tahun ke depan COVID ini masih akan berlalu. Maksudnya masih akan ada. Artinya segala strategi kebudayaan kita mau tidak mau mempertimbangkan masih adanya COVID ini. Bahkan mungkin saya tidak memahami bidang ini, tapi mungkin sampai ke taraf anggaran dana misalnya. Mempertimbangkan misalnya seni-seni yang sifatnya melalui virtual, hubungan melalui virtual, itu memang harus kita bayangkan dengan asumsi 5 tahun ini COVID ada. Nah, walaupun ternyata setahun ke depan COVID jadi 5 tahun ke depan saya pikir kita mesti membayangkan sebuah program diskusi di kanal institusi budaya.
Nah, diskusi ini kan biasanya di YouTube orang butuh yang ringan, yang asik, hanya sesekali diskusi, itu penontonnya sedikit, dan lain sebagainya. Bahkan sudah mulai dipikirkan bagaimana kanal-kanal seperti itu. Jadi kita semua tentu saja punya gambaran yang kabur semuanya. Nah, artinya tugas bersama-sama untuk memikirkan dalam pelajari bersama. Bagaimanapun ini juga sebuah kenyataan, peralihan ke dunia teknologi ini adalah yang tidak bisa benar kita ingkari, dan ini memang harus kita hadapi bersama. Dan tentu saja ini menjadi tanggung jawab bersama ya, apalagi misalnya Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan sendiri, SDM-nya itu sebenarnya produk-produk 60-an yang secara teknologi juga harus belajar banyak. Dan saya kira untuk mempertimbangkan merekrut teman-teman muda yang jago di bidang virtual, di bidang teknologi pun juga sudah harus menjadi pertimbangan kita bersama. Saya kira andaikan ini berjalan dalam jangka waktu yang panjang, kita tidak gagap. Seandainya ini berakhir dengan cepat, ini juga sebuah keuntungan. Setidak-tidaknya kita semua dengan teknologi ini sudah akrab juga. Saya ambil poinnya seperti itu. Terima kasih Heru. Sebenarnya kegiatan kita ini di durasi waktunya sudah berakhir. Kemudian alhamdulillah sore ini kita punya 50 lebih kurang 50 penonton, dan saya kira ini sebuah apresiasi yang menarik untuk kegiatan sastra di Sumatera Barat yang kita laksanakan pertama kali secara virtual. Baik, sebelum ini kita akhiri, kalau masih ada yang ingin berkontribusi pemikiran segala macam, silakan. Masih ada, Mas? Baik, teman-teman, seandainya ini tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan sore ini, saya kira ini adalah hal yang positif untuk kita bersama. Mudah-mudahan untuk yang keduanya kita selenggarakan ini lebih baik lagi dari apa yang sudah kita lakukan sore ini. Terima kasih teman-teman yang telah membacakan karya-karyanya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengapresiasi karya-karya sastra dari penyair-penyair kita sore ini. Juga terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan kontribusi pemikiran untuk kita bersama. Masih ada, Emma? Ada satu teman, Fitrayanti. Kita tunggu, silakan Fitrayanti, langsung saja, singkat, padat. Fitrayanti. Nyoba tepuk tangan tadi, Bang. Oh, tepuk tangan. Ya maaf. Ya. Jadi itulah struk, kalau dunia peta terbatas tidak nampak tangan orang. Bukan melampai ya. Ya, terima kasih para penyair, terima kasih Fitra, terima kasih Pak Sarifuddin Arifin. Pak Hen, makasih Pak Hen, ya Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan, makasih Bu Ranti. Ya, terima kasih ini. Kamu tadi itu menyangkut siapa penyair kok. Keronya. Ya. Terima kasih Pak Didi yang juga sudah setia. Ya. Pak Kadis, Bapak-bapak Ibu,
para pemirsa semuanya. Kamu tuh nggak mau cari-cari sialah penyair kok. Ya, tapi bagi passwordnya penyair, berubah namo. Formalnya saya tutup dulu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau dah formal ya kau? Budia kali sambung ya. Kau Budia merokok kau nak? Budia merokok kau dapat. Dah usah mati-mati video Leon.